Suara senja nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM. Radio Informasi dan Hiburan. FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini kalaupun banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan tetap semangat apalagi di acara Lensa Piala Dunia 2026 ya. Baik Sobat Bahana semuanya, kali ini Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio ya. Ada Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 venue Stadion Ketonggo Ngawi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas. Gimana kabarnya Mas? Selamat siang. Ya. Gimana ini kabarnya Mas? Alhamdulillah ini kita persiapan di 16 besar nanti Persinya. Alhamdulillah ditunjuk lagi di Stadion Ketonggo. Dan tentu saja ini antusiasnya untuk penonton banyak banget ya Mas ya, untuk warga Ngawi khususnya. Ya, match terakhir kemarin ada peningkatan jumlah penonton daripada sebelumnya. Jadi harapannya kita di babak 16 ini dengan animo penonton bisa lebih banyak lagi seperti itu sih. Baik, Mas Debi, saya manggilnya Mas Debi ya ini ya. Mas Debi, ini untuk acaranya ini gimana Mas? Untuk untuk penyelenggaranya, terus tanggung jawabnya sebagai panitia itu bagaimana Mas? Untuk acara Liga 4 Piala Presiden ini? Iya, kita sudah. Yang pertama kita tentu saja melakukan perizinan kepada beberapa pihak, yaitu kepolisian, terus Disparpora sebagai pemilik stadion, dan beberapa pihak terutama dari Dinkes, tim keamanan, dan lain-lain. Dan kita ini sudah 3 babak, yang pertama babak 64 besar nasional, 32. Alhamdulillah kita di 16 besar ini kita ditunjuk lagi dan semua dari babak 64 sampai nanti rencananya 16 ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita tinggal jalan lagi aja gitu. Ya, baik, terima kasih. Terus ini untuk Stadion Ketonggo Ngawi ini dipilih menjadi venue pertandingan ya. Untuk berapa tim yang akan bertanding dan dari daerah mana saja mereka berasal, Mas? Untuk di 16 besar ini ada 4 tim yang bertanding, yaitu tuan rumah Persinya Ngawi sendiri. Ya. Selanjutnya dari Wamena United, Tigar Garut dan Persak Kebumen. Jadi antar provinsi lah ini malah juga. Iya, berarti ini antar provinsi ya, cukup luar biasa juga ini. Baru pertama kali ini Mas ya untuk Stadion Ketonggo. Ini sudah ketiga kalinya. Oh, sudah ketiga malahan, ya. Terus apa saja ini kesiapannya Stadion Ketonggo untuk menggelar pertandingannya ini bagaimana ini persiapannya untuk persiapan venue-nya gimana ini Mas? Ya karena kita sudah sebelumnya 2 kali itu sudah melaksanakan tuan rumah, jadi memang persiapan tinggal menjalankan aja yang sebelumnya sudah kami disiapkan di babak 64 maupun 32 seperti untuk di stadion sendiri di lapangan kita sudah menyiapkan cat rumput, garis dan
pembenahan di beberapa sektor di dalam stadion itu beberapa sudah kami lakukan untuk perbaikan agar di 16 ini nanti pertandingan dapat berjalan secara lancar seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Terus untuk kenyamanan pemain dari penonton bagaimana ini, Mas? Ya, jujur saja karena sebenarnya Stadion Ketonggo ini dibandingkan stadion yang lain memang ada kekurangan. Kita berusaha memaksimalkan apa yang dimiliki oleh Stadion Ketonggo. Jadi dari segi nonton, dari misalnya untuk masuk di stadion kita sudah melakukan sterilisasi. Jadi kita screening, jadi menonton yang masuk itu nggak boleh membawa misalnya senjata tajam, smoke, flare dan lain-lain. Jadi biar penonton di dalam itu bisa merasakan kenyamanan menonton pertandingan seperti itu. Baik, jadi memang sudah dipersiapkan sebelumnya ya, Mas ya. Terus untuk pengaturan keamanan selama pertandingan berlangsung bagaimana, dan untuk antusiasme masyarakat itu bagaimana, Mas? Ya, untuk keamanan kita ada dari Panpel sendiri ada tim steward. Jadi tugasnya tim steward itu mengamankan di area di dalam stadion. Jadi dia memang tugasnya untuk mengawasi penonton. Tugasnya penonton. Nah, kalau di luar stadion kita juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polres Ngawi untuk melakukan pengamanan area di luar stadion terutama seperti itu. Baik. Baik, Mas, itu untuk persiapannya memang banyak banget ya untuk pertandingan di Liga, khususnya ini Liga 4 Piala Presiden. Nah, sekarang ini Mas mengenai Piala Dunia ini, Mas. Piala Dunia ini Mas Debi menjagokan siapa ini? Sebenarnya Prancis sih saya. Prancis ya. Prancis. Alasannya apa, Mas? Kok menjagokan Prancis itu? Prancis ini track recordnya di beberapa turnamen besar seperti yang Piala Dunia sebelumnya dan Euro, dia itu selalu masuk ke partai puncak. Nah, jadi memang generasi emas dari Prancis ini sendiri itu masih ada dari mulai dia bisa menangkan Piala Dunia sampai terus final lawan Argentina tapi dia kalah, dan pasti di Piala Dunia saat ini dia masih mempunyai kemampuan pemain itu yang masih berapi-api seperti itulah untuk pengen memenangkan Piala Dunianya. Iya, baik. Selain Perancis apa, Mas, nanti jagonya Mas Debi itu selain Perancis untuk Piala Dunia kali ini? Apa? Lah kalau misalnya Perancis kalah gimana? Terus waktu kecil pasti mengidolakan Brazil. Oh, Brazil ya. Cuma sekarang itu Brazil kehilangan jati dirinya lah, itu kayak kehilangan karena saat ini tim dari Brazil itu sendiri kalau zaman dulu ya waktu saya kecil itu pasti pemain-pemain top semua di Brazil. Main top di liga, dia misalnya ada Ronaldo, Ronaldinho, terus ada Rivaldo, itu pemain semua. Nah, untuk saat ini mungkin pemain-pemain yang dikatakan top hanya beberapa saja, karena striker utamanya pun bukan dari liga di Eropa, dia hanya di liga Brasil lokal sendiri. Kita menyaksikan seperti Vinicius, terus dan lain-lain, terus Alisson, itu kan beberapa pemain, jadi tidak semuanya dari tim utama di klubnya. Nah, ini sebenarnya itu memang jadi kendala di tim Brazil sendiri, dan akhirnya ini kan dia mencoba dengan mendatangkan pelatih Carlo Ancelotti, dia karena dengan pemain yang bukan seadanya, tapi memang memaksimalkan kondisi yang ada. Carlo Ancelotti itu sangat lihai dalam memanfaatkan
kemampuan dari pemain yang dimiliki oleh tim tersebut, seperti itu. Ya, baik. Berarti memang yang pertama awalnya Perancis, yang kedua Brasil ya. Memang dari kecil hobi sepak bola sering diajak nonton sama ayah ya. Seperti saya dulu kecil tuh kalau Piala Dunia itu pasti dibangunkan suruh nonton. Iya. Kalau ayah saya tuh biasanya dari dulu tuh jagonya tuh Jerman dari dulu itu. Saya juga ikut jadi jagonya Jerman. Terus ini menurut Mas Debi sendiri ini Mas, nanti untuk Perancis ini nanti bisa masuk final atau jadi juara nggak ini menurut Mas Debi sendiri? Kalau squad yang sekarang kelihatannya itu masih kansnya untuk masuk final masih tinggi sih. Perancis masih jadi tim unggul. Yakin ya, soalnya kan memang banyak pemain-pemain mudanya ya dari Perancis sendiri ya. Terus ini yang lain selain Perancis ya jadi kuda hitam, kira-kira siapa ini? Sebenarnya ada banyak unggulan juga sih, tapi juga kejutan. Misalnya Spanyol ini kebanyakan juga pemain bintang, terutama dari bintang Barcelona. Terus itu ada banyak dari tim-tim lain di La Liga. Itu secara mengejutkan malah ditahan oleh tim yang baru masuk Piala Dunia pada Oh gitu, iya. Tahan kosong-kosong, dia nggak bisa, peluang banyak, tapi memang mungkin dari Fortuna belum menaungi dari tim Spanyol itu sendiri. Iya, baik. Memang yang katanya mbaknya tadi sampaikan, saat ini Jerman bukan itu dia sangat dominan sekali, dia bisa. Iya. Sekarang banyak pemain muda juga loh Jerman sekarang kan. Tapi memang Piala Dunia itu kita nggak bisa menilai di atas kertas karena di atas lapangan kondisi. Soalnya banyak ini Mas, banyak kejutan-kejutan yang terjadi gitu ya di lapangan itu ya, di lapangan sepak bola, apalagi Piala Dunia gitu ya. Kadang tim-tim yang tidak dijagokan bisa jadi juara, bisa juga loh. Iya kan? Berkaca Piala Dunia yang kemarin di Qatar, cara mengejutkan Argentina kan di partai awal dia kalah sama Arab Saudi. Iya. Malah dia sendiri jadi mengangkat Piala Dunia di Qatar waktu tahun kemarin. Iya. Nah itu kan kejutan di Piala Dunia itu luar biasa. Ya kayaknya ini Argentina nanti juga ini ya, Messi katanya juga ini untuk tim Piala Dunia dia ikut yang terakhir juga, terus sama Ronaldo juga. Mungkin ini juga memang banyak sekali ini ya mau pensiun katanya gitu ya. Betul. Banyak yang pemain-pemain istilahnya sudah tua dalam tanda kutip itu dia sudah ini merupakan Piala Dunia perpisahannya, seperti yang mbaknya tadi sampaikan, ada Ronaldo, Messi, Asia di Luka Modric, itu memang pemain yang sudah merasakan berapa nih? 6 kali Piala Dunia kalau nggak salah. Iya, usianya sudah sekitar 40-an ya. Biasanya kalau pemain sepak bola udah 40-an gitu udah pensiun, tapi ini masih berlaga di Piala Dunia ini ya. Ya luar biasa. Memang dari kecil itu berarti bangun pagi gitu ya Mas ya, kalau deket sama ayahnya gitu ya. Nonton bareng gitu ya. Kalau saya tuh 4 cewek, tapi memang saya yang suka bola. Jadi dari kecil saya sama ayah yang lihat nonton Piala Dunia gitu, pasti saya sama ayah. Lainnya nggak suka sepak bola, saya sendiri yang suka nonton sepak bola gitu. Ya, event 4 tahunan. Iya, event 4 tahunan ini ya. Terus untuk setiap harinya untuk nonton Piala Dunia tuh gimana Mas? Nonton bareng-bareng atau nanti apa gimana gitu untuk di Ngawi sendiri? Saat ini sih masih nonton sendiri di rumah sih, sama ya sendiri. Kalau kadang anak ikut nonton ya juga ikut, tapi kebanyakan tidurnya sih. Iya, jam, kalau sekarang kan jam pertandingan kan malam, jadi mulai malam pagi. Kalau dulu kan masih bisa lah sekitar jam 10, jam berapa itu masih bisa. Nah, ini
kayaknya malam banget kalau yang di Amerika ini. Ya malam banget. Baik, terima kasih Mas juga. Mudah-mudahan sukses juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden ya. Apalagi ini pelaksanaannya di Ngawi ya. Selama berapa hari Mas untuk Piala Presidennya, sampai tanggal berapa nanti? Ini kita ada tiga pertandingan, maksudnya 3 match nanti di tanggal 20 hari Sabtu, terus Selasa 23 Juni, dan nanti yang terakhir di 26 di tiga kali. Ya, baik. Mohon doanya juga semoga Persibnya bisa lebih jauh lagi nanti lolos ke babak 8 besar dan ingin promosi ke Liga 3 gitu. Oh gitu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa sukses ya untuk Persinga Ngawinya ya. Apalagi doanya ini juga ini sepak bola Indonesia bisa masuk Piala Dunia ya Mas ya. Ya. Itu kita semua pecinta sepak bola di Indonesia itu. Iya, baik. Mungkin ada saran yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, silakan, apalagi mengenai ini acara Piala Dunia ini, gimana nih untuk bisa menunjang prestasi Persinga khususnya yang ada di Ngawi ini, persepak bolaan di Ngawi ini. Silakan Mas, mungkin ada yang disampaikan. Dengan adanya gairah sepak bola Piala Dunia dan juga berbarengan juga dengan Liga 4 Piala Presiden, kita harapkan semua masyarakat khususnya yang menyukai sepak bola bisa menonton, baik itu maupun yang di Stadion Ketonggo, mendukung tim kebanggaan tim masing-masing, dan yang di Ngawi harapannya bisa mendukung Persija, karena dukungan di stadion dan doa itu merupakan support yang sangat dibutuhkan pemain saat bertanding di lapangan. Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Debi obrolannya. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi tentang bola ya Mas ya. Baik, terima kasih banget ya Mas. Sukses selalu buat Mas Debi. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik Sobat Bona, demikian tadi kita ngobrol bersama Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden. Terima kasih atas kebersamaannya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Simak terus ajang Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 1 siang. Terima kasih, Lumita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026. FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi. Pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Radio Bahana FM Ngawi. FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.